Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosiana, NIM saya E1C020166. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi perkuliahan dari awal hingga akhir, yaitu mata kuliah Psikologi Sastra. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu pengertian psikologi sastra dan hubungan psikologi dengan kesusastraan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pengertian psikologi sastra, di sini saya akan merefresh kembali ingatan kita terkait definisi dari psikologi dan definisi dari sastra. Psikologi berasal dari kata psyche yang berarti pikiran, jiwa atau ruh, serta logos yang berarti pengetahuan, wacana ataupun kajian. Definisi lain datang dari KBBI, yaitu psikologi adalah ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal, dan pengaruhnya pada perilaku. Definisi sastra adalah karya manusia, baik lisan maupun tulisan, menggunakan bahasa sebagai media pengantar dan memiliki nilai estetik atau keindahan bahasa. Contoh dari sastra adalah puisi, cerpen, novel, drama, dan lain sebagainya. Nah, baru kita akan membahas mengenai definisi dari psikologi sastra. Jadi, psikologi sastra merupakan salah satu pendekatan dalam menganalisis karya sastra dengan mempertimbangkan relevansi dan peranan studi psikologi. Jadi, di sini ilmu psikologi turut berperan penting dalam menganalisis sebuah karya sastra dengan melihat dari sudut pandang kejiwaannya, baik dari sudut pandang pengarang, tokohnya, atau pembaca atau penikmat karya seni tersebut. Nah, setelah mengetahui definisi dari psikologi sastra, di sini akan muncul pertanyaan, sebenarnya apa hubungan antara ilmu psikologi dengan kesusastraan? Baiklah, di sini baik sastra maupun psikologi memiliki kesamaan dalam objek kajiannya, yaitu kehidupan manusia. Dalam hubungannya secara fungsional, karena sama-sama mempelajari keadaan jiwa orang lain. Bedanya, dalam psikologi gejala tersebut real atau nyata, sedangkan dalam sastra bersifat imajinatif. Mengapa karya sastra bisa dianalisis menggunakan ilmu psikologi? Jadi, karya sastra tentunya tidak dapat dipisahkan dari masalah penciptaan yang melibatkan berbagai macam masalah kejiwaan. Maka, untuk memahaminya, perlu dilakukan analisis dengan dukungan dari ilmu psikologi. Melalui ilmu psikologi, kita dapat menganalisis suatu karya sastra, menganalisis tokoh dalam karya sastra, menganalisis jiwa pengarang atau keadaan jiwa pengarang saat membuat karya sastra, menganalisis tema dari karya sastra tersebut, menalar perilaku tokoh, mengetahui motif penciptaannya, kemudian mengkaji konflik pada suatu karya sastra dan menganalisis pengaruh karya sastra tersebut. Selain itu, dalam ilmu psikologi terdapat beberapa teori yang bisa digunakan untuk menganalisis karya sastra. Di antaranya, teori psikologi fungsional, teori behaviorisme, kemudian teori Gestalt, teori psikologi humanistik, teori psikoanalisis, dan teori psikologi kognitif. Psikologi pengarang dan bentuk penerapannya dalam penelitian psikologi sastra. Apa itu psikologi pengarang? Nah, psikologi pengarang di sini lebih menekankan pada bagaimana kejiwaan pengarang mempengaruhi karya sastra itu sendiri, atau bagaimana karya sastra itu mengekspresikan jiwa pengarang. Selanjutnya di sini ada 4 faktor yang menyelimuti psikologi pengarang. Yang pertama itu ada pikiran atau pengetahuan dari buku atau dari lingkungan. Kemudian perasaan, di sini ada emosi, kemudian intuisi yaitu firasat, dan sensasi atau efek. Nah, di sini gimana sih bentuk penerapannya? Nah, bentuk penerapannya dalam penelitian psikologi sastra, misalnya, sebuah karya sastra yang memiliki banyak relevansi atau keterkaitan dengan masalah kehidupan saat ini, memiliki banyak peminat karena sebagai manusia yang memiliki jiwa dengan berbagai macam emosi dan rasa, maka ketika kita membaca karya sastra atau menonton pementasan drama, kita mencoba memposisikan diri sebagai objek. Bukan tidak mungkin kita akan ikut merasakan perasaan yang pengarang tuangkan di dalam karya sastra tersebut.
Nah, itu merupakan bentuk penerapan psikologi pengarang dalam penelitian psikologi sastra. Setelah kita membahas mengenai psikologi pengarang dan bentuk penerapannya dalam penelitian psikologi sastra, selanjutnya kita akan membahas mengenai psikologi pembaca dan bentuk penerapannya dalam penelitian psikologi sastra. Jadi, apa definisi dari psikologi pembaca? Di sini, psikologi pembaca merupakan salah satu jenis kajian psikologi sastra yang berfokus pada pembaca, yang ketika membaca dan menginterpretasikan karya sastra mengalami berbagai situasi kejiwaan. Nah, di sini bentuk penerapannya dalam penelitian psikologi sastra seperti pada karya sastra akan menimbulkan kesan tertentu pada pembaca. Sebagai manusia yang memiliki aspek kejiwaan, maka ketika kita membaca, menghayati dan menginterpretasikan karya sastra yang dibaca, pembaca akan mengadakan interaksi dan dialog dengan karya sastra yang dibacanya. Karena pembaca memiliki jiwa dengan berbagai rupa emosi dan rasa, maka ketika kita membaca atau menonton sebuah pementasan drama, kita sangat mungkin untuk ikut bersedih, gembira, jengkel, tertawa, bahkan menangis karena tersentuh oleh pengalaman tokoh fiktif tersebut. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah pokok-pokok teori psikoanalisis Sigmund Freud. Di sini, Sigmund Freud membagi struktur kepribadian pada umumnya menjadi id, ego, dan superego, di mana id merupakan kepribadian yang paling pertama lahir dan mementingkan prinsip kenikmatan dan kepuasan. Jika kepuasan ini tidak dipenuhi, hasilnya adalah kecemasan, kegelisahan, ketegangan, dan perasaan yang tidak menyenangkan. Id dapat diklasifikasikan menjadi naluri bawaan, keinginan, dan kesenangan atau kenikmatan. Struktur selanjutnya yaitu ego, merupakan penghubung antara struktur id dengan dunia realistis. Struktur ego akan memenuhi tuntutan id dengan menghubungkan pada dunia nyata. Dapat diklasifikasikan menjadi tindakan, peranan, dan kepuasan. Struktur selanjutnya adalah superego, merupakan struktur kepribadian yang paling dekat dengan persoalan moral seorang individu. Superego menentukan pilihan perilaku dan tindakan, apakah baik dan pantas atau sebaliknya. Nah, tadi kita sudah membahas pokok-pokok teori dari Sigmund Freud. Selanjutnya kita akan membahas pokok-pokok teori dari Alfred Adler. Di sini Alfred Adler mengemukakan teori psikologi individual terdiri atas 6 prinsip, yaitu prinsip yang pertama adalah rasa rendah diri, di mana di sini mental terancam oleh faktor lingkungan. Kemudian prinsip yang kedua yaitu superior, di mana kekuatan untuk mencapai kesempurnaan. Prinsip ketiga yaitu gaya hidup, di mana perilaku hidup kita yang berubah seiring dengan perkembangan zaman atau perkembangan-perkembangan lainnya. Kemudian prinsip yang keempat adalah diri kreatif, di mana daya kreatif yang dimiliki oleh individu. Dan prinsip kelima yaitu tujuan semu, adanya dorongan dari masa depan atau dorongan untuk mencapai masa depan. Dan prinsip yang keenam yaitu minat sosial, bagaimana individu dengan individu lainnya dalam lingkungan sosial. Karena pembahasan materi sudah selesai, di sini selanjutnya kita akan menganalisis cerpen Robohnya Surau Kami karya Ali Akbar Nafis atau A.A. Nafis dengan kajian psikoanalisis Sigmund Freud. Yang pertama yaitu struktur id, di mana di sini terdapat kutipan cerpen yang berbunyi, mudah-mudahan pisau cukur ini yang kuasah tajam-tajam menggorok tenggorokannya. Pada kutipan cerpen di atas terdapat kutipan di mana tokoh kakek yang memiliki gambaran penekanan id berupa hasrat kakek yang ingin membunuh Ajo Sidi karena kekesalannya atas bualan Ajo Sidi. Saya rasa di sini sudah jelas terkait dengan id, di mana hasrat kakek atau keinginan nafsu kakek yang ingin membunuh Ajo Sidi. Setelah membahas unsur id, struktur selanjutnya yang akan kita bahas pada analisis cerpen Robohnya Surau Kami yaitu struktur ego, di mana di sini terdapat kutipan pada cerpen tersebut yang berbunyi, ini sungguh tidak adil, memang tidak adil.
kata orang-orang itu mengulangi ucapan Haji Saleh. Kalau begitu kita harus meminta kesaksian atas kesalahan kita. Kita harus mengingatkan Tuhan kalau ia siap memasukkan kita ke neraka ini. Nah, kutipan tersebut menunjukkan bagaimana peranan ego dalam penyelesaian masalah yang dihadapi Haji Saleh atau kakek, di mana masalah Haji Saleh atau kakek ini tidak terima masuk neraka dan mengajak teman-temannya untuk protes kepada Tuhan. Selanjutnya, setelah dijelaskan, akhirnya Haji Saleh memahami kesalahannya dan mengapa Haji Saleh dimasukkan ke neraka oleh Tuhan. Struktur terakhir dalam teori Sigmund Freud yaitu superego, di mana terdapat kutipan yang berbunyi, "Tadi subuh kakek kedapatan mati di suraunya dalam keadaan yang mengerikan sekali. Ia menggorok lehernya dengan pisau cukur." Mohon maaf teman-teman, di sini ada typo, harusnya pisau cukur. Nah, kutipan di atas menunjukkan bagaimana superego tidak memandang nilai moralitas. Keputusan kakek untuk mengakhiri hidupnya dengan menggorok lehernya memang di luar nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Keputusan ini sebagai akibat dari bualan Ajoshi tentang kakek yang kemudian menjadikan superego kakek tidak rasional. Kakek memutuskan untuk bunuh diri, meski superego memberikan pertimbangan, tetapi dorongan id yang kuat menjadikan superego dalam tokoh kakek memuncak sehingga pengambilan keputusan menjadi tidak rasional. Nah, setelah membahas analisis cerpen robohnya surau kami karya Ali Akbar Nafis menggunakan teori psikoanalisis Sigmund Freud, akhir kata itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.